Kali ini saya akan beritahu kalian bahwasanya dalam industri game itu ada 5 penghasilan yang saat ini telah saya riset dari beberapa perusahaan yang memang worth it untuk studio game. Yang pertama, sumber penghasilan yang secara umum bisnis yang dilakukan oleh perusahaan game sejauh ini yang telah saya riset ada 5. Yang pertama, penjualan game. Penjualan game itu biasanya dilakukan di marketplace game seperti Steam, Epic Games, dan lainnya. Ada juga perusahaan game yang memang tidak melalui marketplace tapi melalui CD seperti yang dilakukan oleh konsol-konsol PlayStation 1, 2, 3 juga masih kalau tidak salah masih berbentuk kepingan CD. Nah, jadi ada yang dijual melalui marketplace game, ada juga yang dijual melalui CD atau kepingan kaset. Yang kedua, penjualan skin premium dan karakter premium. Kalian udah nggak asing lagi dalam game MOBA saat ini, itu kebanyakan atau game-game FPS biasanya mereka menjual skin ataupun karakter premium. Ada yang memang pay to win, atau jika kalian membeli karakter ini atau senjata ini atau item ini kalian akan bisa menang gitu. Ada juga yang memang hanya variasi atau hiasan saja untuk menarik. Ada juga yang hanya sebagai variasi seperti di Dota 2, jika kalian membeli skin itu tidak menambah kekuatan apapun tapi menambah ketertarikan ataupun pride ya, atau kebanggaan untuk setiap playernya. Yang ketiga, direct iklan. Nah, ini jarang kita temui perusahaan game yang memasang direct iklan seperti ini. Bisnis ini ada yang telah melakukannya. Jadi seperti gambar di samping, yaitu ada perusahaan game yang menanamkan iklan secara tidak langsung, memang tidak mengganggu, tapi si brand ini yang menyimpan iklan di game, dia mendapatkan brand awareness dari user si game tersebut. Ada satu lagi direct iklan melalui Google Ads atau Google Ad Mob. Nah, ini biasanya sedikit mengganggu ya, bagaimana si developer game merancang si iklan ini. Biasanya yang pertama itu saya akuin cukup mengganggu di game. Tapi yang kedua, ada juga developer yang pintar. Kalau misalkan mau dapat nyawa, nonton iklan. Kalau misalkan mau dapat koin lebih, nonton iklan. Nah, itu kan jadi smart developer lah. Kerja cerdas bukan kerja keras. Yang keempat, penjualan merchandise. Nah, ini ada beberapa developer game yang sudah mendunia juga, dan memang mereka juga menjual merchandise. Nah, ini memang tidak banyak ya perusahaan yang melakukan ini, tapi ada beberapa perusahaan besar yang sangat besar itu menjual merchandise karakter dari gamenya. Ya, kita tahu game-game dari Jepang itu banyak sekali. Nah, menjual pabrik figurnya, tapi tidak banyak juga yang seperti ini gitu. Tapi ada juga yang seperti ini. Jadi boneka kecil atau menjual baju atau menjual item-item lainnya seperti itu. Yang kelima, penjualan paket kuota aplikasi. Mungkin ini bisnis game kelas tinggi ya. Jadi mereka bekerja sama dengan beberapa provider yang memang kalau misalkan mau hemat itu beli paket kuota aplikasi game, yang dimana kuota paket aplikasi tersebut hanya bisa dimainkan di game tersebut, di game itu aja gitu. Misalkan kalau kita main, kita sebut aja game FPS salah satu yang sangat hit sekarang. Nah, sudah ada paketnya gitu, paket khusus untuk memainkan game tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau main game tersebut tidak usah pakai paket reguler lagi, dengan menggunakan paket kuota aplikasi khusus game tersebut. Jadi kita bakal mendapatkan sebagai user akan mendapatkan bayaran yang sangat cukup murah ya untuk memainkan game tersebut secara online. Oke, itulah 5 bisnis yang dilakukan oleh perusahaan game di dunia. Mungkin ada cara-cara lain untuk developer game ataupun perusahaan game besar ataupun kecil mendapatkan keuntungan, tapi yang telah saya riset sejauh ini ada 5 gitu. Kalau misalkan kalian menemukan beberapa metode lain untuk mendapatkan income dari game atau sebagai developer game atau perusahaan game, tolong komentar di bawah.